dengan senang hati terhadap seruan Allah dan Rasul, itu bisa membuat hati kalian hidup. Artinya apa? Artinya ketika kita melaksanakan amal soleh, ya, amal soleh perintah Allah ya, itu kan seruan Allah kan. Setiap kita melakukan amal soleh yang itu taat kita kepada Allah, kok ngelakoni ini dengan senang hati, itu akan menghidupkan hati kita. Itu adalah cas. Ono adzan Allahu Akbar subuh misalnya. Langsung adzan rek seneng. Dengan seneng lho ya. Ojo sing Allahu Akbar wah wis adzan rek. Cece lho nggih, cece. Padha budale tapi seje dampake ke hati seseorang. Awas, nggih di sini. Jadi Masya Allah lembut indah sekali nggih, lembut sekali para ulama menafsirkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughriq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah pengajian kitab Riyadhus Shalihin di Majelis Ta'lim Hubbun Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita di tengah-tengah masih berada di awal Dzulhijjah, di 10 hari pertama Dzulhijjah. Sebelum kami lanjutkan atau kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, mohon izin untuk menyampaikan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para ulama mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran dan juga hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Kanjeng Nabi di dalam hadis riwayat sahabat Abu Hurairah menceritakan bahwa terasipun Kanjeng Nabi, ma min ayyamin al-amalus sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadil ayyam. Terasipun Kanjeng Nabi begini, tidak ada dari hari-hari yang diisi oleh amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah yang melebihi hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya seperti apa? Artinya amal soleh atau hari-hari yang diisi dengan amal soleh itu baik dan dicintai oleh Allah. Akan tetapi ada yang lebih baik
ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu pahalanya, kecintaan Allah kepadanya itu melebihi jihad berperang sabilillah ya Rasulullah? Dijawab kalian Kanjeng Nabi, walal jihad fi sabilillah, sekalipun jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dalika bi syai'in, kecuali seseorang yang berangkat perang dengan membawa dirinya dan hartanya kemudian selamanya tidak kembali, artinya tewas di medan perang. Dalam hadis ini bisa kita ambil paham bahwa sing iso ngalahno kecintaan Allah dan pahala yang Allah berikan bagi amal soleh di 10 hari pertama itu cuman hanya mati syahid. Iya. Jadi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu hebat, dahsyat, sampai mengalahkan segalanya, kecuali yang tidak bisa dikalahkan adalah pahala yang Allah berikan kepada orang mati syahid. Terus amalan apa saja yang perlu kita amalkan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini? Banyak sekali, semua amal soleh, tapi wabil khusus tanggal 10-nya berkurban. Wabil khusus ya, itu sunnah muakkad, bahkan ada ulama mengatakan wajib. Di dalam surat menafsiri surat inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, itu wanhar itu perintah, tapi mazhab kita sunnah muakkad. Kemudian jangan pernah tinggalkan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu dinamakan Arafah. Terus kalau bisa memungkinkan lagi tarwiyahnya tanggal 8-nya. Terus bersedekah, perbanyaklah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terus silaturahim, birrul walidain, kemudian terserah amal-amal soleh segala. Dan ada zikir-zikir yang memang dianjurkan sekali khusus di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama, yaitu bacaan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Yang digabung ini tadi nggih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu apabila dibaca 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sangat dahsyat dan bisa mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghidupkan hati kita, bisa meraih nafahat hembusan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikuatkan lagi dalam Al-Qur'an keutamaan ini 10 hari pertama ini di surat Al-Fajr ayat kedua, wal fajri walayalin asyr, walayalin asyr. Jadi Gusti Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10. Yang dimaksud adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Lek Gusti Allah sing sumpah gawe napa mawon angsal. Lek menungso nggih kudu gawe lafate Gusti Allah, wallahi billahi tallahi ngoten nggih. Tapi lek Gusti Allah sing sumpah baik menggunakan kata awal fajri boleh, wasyamsi demi matahari boleh. Lek menungso enggak boleh. Lek menungso harus memakai lafaz jalalah. Baik. Kita
akan lanjutkan hadis yang ketujuh. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Wa an Abi Hurairah, riwayat hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Siapakah sahabat Abu Hurairah? Abi Hurairah niku adalah julukan, kunyah, bukan nama asli. Abi itu bapak, Hurairah itu kucing, dijuluki bapaknya kucing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nah, di sini ada di tafsir hadisnya, di syarahnya ada. Kanat lahu hirrah yatasalla biha wa yad'uha fi kammihi fi kummi fin nari ahyanan wa lidzalika kunya bi Abi Hurairah. Abu Hurairah itu adalah orang yang suka dengan kucing, sering bermain dengan kucing. Sekali waktu bila siang hari Abu Hurairah itu lek dulinan kucing itu dipanggul, deleh ini nih. Nah, ditarik sini. Nggih. Nah, wadari oleh karena itu oleh Rasulullah dikunyai, dijuluki Abu Hurairah, bapaknya kucing. Dan sahabat Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena paling sering khidmah ke Rasulullah, membantu Rasulullah, dan beliau juga termasuk Ahlus Suffah. Siapa Ahlus Suffah? Ahlus Suffah itu turune iku nang empire Rasulullah. Jadi kalau jenengan di Madinah, di sebelah timurnya itu ada ruangan kira-kira 6x8 mungkin ya sekitar inilah. Nah, disitulah tempat Ahli Suffah. Nah, Rasulullah popo mereka yang melayani. Lapo-lapo bengi apa pokoknya siap siaga. Paling sering, makanya orang yang paling banyak meriwayatkan hadis itu ya dari para Ahli Suffah. Dinamakan Ahli Suffah. Mereka tidak kerja, mereka hidupnya untuk ngawulo nang Rasulullah. Suffah. Jadi suffah itu orang sufi. Jadi diambil dari orang sufi. Dia tidak mementingkan dirinya tapi mementingkan akhiratnya melalui khidmah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sahabat Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman ibn Sakhr. Dia bernama Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qol. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, "Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanduru ila qulubikum." Innallah, sesungguhnya Allah la yanduru, tidak melihat, tidak memperhatikan, tidak membiji, menilai ila ajsamikum, kepada jasad kalian. Ana sing dhuwur, endek, nggih. Lemu, kuru, tidak ada penilaian dari Allah Subhanahu wa taala terkait hal itu. Wala ila suwarikum, dan juga tidak bentuk rupa kalian. Ono sing ganteng, ono sing ayu, tidak ada penilaian dari Rasulullah tentang itu. Walakin, tetapi yang ada penilaian yang dulu Allah memperhatikan dan menilai adalah ila qulubikum, terhadap hati-hati kalian. Jadi hati itu adalah tempat sasaran perhatian Allah. Oleh karena itu banyak orang nanti di akhirat itu beramal soleh di dunia banyak sekali, tetapi ketika ditampakkan oleh Allah itu kosong, zong kabeh. Padahal amale akeh, sedekah akeh, nulung wong akeh, yo terus ibadah mahdho iku ada, ternyata nanti itu zong. Kenapa begitu? Banyak sekali alasannya. Ono sing riya, ono sing ujub, ono sing sum'ah. Ngoten. Jadi
sangat perlu untuk kita berhati-hati tentang hal hati ini. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya Imam Ghazali itu ada bab di mana mengkaji tentang hati. Jadi panjang sekali pembahasannya. Tapi paling tidak kita harus tahu hati kita ini hidup, sehat, bercahaya, atau sakit, atau bahkan mati. Kita harus tahu. Nah, introspeksi seperti apa? Nah, mari kita lihat dawuh Gusti Allah banyak sekali di dalam surat Al-Anfal. Gusti Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Terus Gusti Allah dalam surat Al-Anfal itu, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Tadi sudah saya sampaikan nggih, orang beriman itu seperti apa? Satu, pembuktian keimanan nggih. Jadi memegang daunnya Allah ini dengan dibuktikan dengan keimanan. Ya dilakoni berarti kan gitu. Tidak hanya dirungokno tok atau diwaca tok. Istajibu lillahi walir rasuli. Istajibu itu diambil dari istajabah. Banyak ayat Quran sedikit istajibu, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Idza da'akum. Di sini ada ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Istajibu itu dari ajaba yujibu. Istajibu, jawablah seruan Allah dan Rasulnya, tapi menjawabnya ini dengan senang hati. Istajibu itu mempunyai makna jawabnya dengan senang hati. Sebagaimana Allah di dalam hadis qudsi apa? Ud'uni astajib lakum. Nah, ud'uni astajib. Ud'uni perintah Gusti Allah. Berdoalah kan kepadaku, astajib, aku dengan senang hati mengijabai doa kalian. Makna istajabah yastajibu. Demikian halnya ya orang beriman, istajibu, jawablah seruan Allah dan Rasulnya dengan senang hati. Idza da'akum, apabila atau ketika Rasul itu memanggil kalian, mengajak kalian. Lima yuhyikum. Lima yuhyikum. Karena jadi ini ma mausul menjelaskan tentang sesuatu yang dibahas sebelumnya. Lima yuhyikum, karena jawabanmu atau taatmu kepada Allah dengan senang hati itu yuhyikum, akan menghidupkan kamu. Nah, apa di sini yang menghidupkan kamu apa? Apakah menghidup jasad kita? Tidak, karena di setelah ayat ini ada wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu membatasi manusia dan hatinya. Para ulama sepakat bahwa yuhyikum di sini menghidupkan hati. Berarti tafsirannya apa? Hei orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan Rasulnya dengan senang hati ketika Rasul memanggil kalian, karena jawaban kalian dengan senang hati terhadap seruan Allah dan Rasul itu bisa membuat hati kalian hidup. Artinya apa? Artinya ketika kita melaksanakan amal soleh, ya, amal soleh perintah Allah ya, itu kan seruan Allah kan. Setiap kita melakukan amal soleh yang itu
taat kita kepada Allah kok ngelakoni ini dengan senang hati, itu akan menghidupkan hati kita. Itu adalah cas. Ono adzan Allahu Akbar subuh misalnya. Langsung adzan rek seneng. Dengan seneng lho ya. Ojo sing Allahu Akbar wah wis adzan rek. Cece lho nggih, cece. Padha budale tapi seje dampake ke hati seseorang. Awas, nggih di sini. Jadi Masya Allah lembut indah sekali nggih, lembut sekali para ulama menafsirkan itu. Ada lagi. Di dalam surat Ali Imran itu saya tulis alladzina istajabu lillahi wa rasul ba'di ma asabahumul qarhu lilladzina ahsanu minhum. Jadi Allah juga memakai bahasa istajabu. Di perang sehari setelah perang Uhud itu ada namanya, satu hari dalam perang Uhud ada namanya perang Hamraul Asad. Satu daerah Hamraul Asad. Hamraul Asad itu peperangan yang terjadi setelah perpulang dari perang Uhud oleh sedino. Kemarin tuh saat ini dino Minggu. Hari Sabtu kemarin misalnya contoh, hari Sabtu kemarin pulang dari perang Uhud yang banyak luka-luka, kalah. Pasukan Rasulullah ini kalah. Banyak luka-luka, banyak kena tombak, banyak kena panah, banyak kena pedang. Terus subuh mangesuk Kanjeng Nabi mau ayo perang maneh. Istirahat sewengi tok. Istirahat sewengi tok, ayo perang maneh. Karena ana kongkonane Abu Sufyan dari Mekah menakut-takutin, mengancam akan membumi hanguskan Madinah. Karena mereka ini peluang terbaik. Mereka kemarin udah kalah, banyak yang mati, banyak yang luka-luka, air diserang mai, dientekno pisan. Wis ceritane Muhammad centek, bahasanya seperti itu. Apa yang terjadi? Rasulullah, muslimin, ayo kita hadang, ayo perang. Nah, alladzina istajabu lillahi wa rasul ba'di ma asabahumul qarhu. Mereka orang-orang pasukan Kanjeng Nabi, orang Madinah sahabat, istajabu, menjawab seruan Allah dan Rasulnya, padahal mereka setelah mengalami luka-luka yang berat. Nah, sampai dikatakan dalam tafsirnya itu mereka berangkat ke Hamraul Asad itu gantian menandu, banyak sekali. Wis pincang-pincang, coro akal, coro pikiran. Apa burang-burang awakmu lu nggawamu dhewe wis gak iso. Tapi mereka tidak. Mereka ternyata mendahulukan keimanan nanggene Allah, dan apa yang terjadi embuh gak harus. Yang penting aku istajabu lillah, jawab perintah Allah, jawab perintah Rasul dengan senang hati. Dengan senang hati. Nah, Masya Allah. Sehingga lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim. Dikabarkan oleh Allah bahwa mereka yang berbuat ihsan, bertakwa, langsung menjawab seruan dari Nabi. Lek seruan dari Nabi pasti seruan dari Allah. Ternyata dengan senang hati. Nah, mereka akhirnya ajrun adzim, mendapatkan pahala yang besar. Subhanallah, gara-gara itu, gara-gara menjawab dengan senang hati seruan Nabi berat perang ke Hamraul Asad, kira-kira kurang lebih 16 kilo, nggak terlalu jauh dari Mekah, dari Madinah. Subhanallah, ternyata Abu Sufyan dan bala tentara yang lebih besar katanya kumpul urung berangkat. Dimasuki rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati mereka. Loh, subhanallah gitu. Mereka mendahulukan ketika memang Abu Sufyan itu strategi perangnya juga bagus. Mereka ngongkon orang-orang menyampaikan ke Rasulullah, "Wahai orang-orang munafik, ngaku Islam tapi munafik." Jadi munafik dan kafir itu sama sebenarnya. Tetapi bedanya, kalau kafir dalam hatinya kufur nang Gusti Allah, lesannya juga kufur, amalnya juga kufur. Lek munafik hatinya kufur, lesannya ora. Amal buatannya ora. Yo salat, yo ngaji. Nggih.
tapi hatinya kufur. Nah, ini munafik niki. Lah, Abu Sufyan ini ngongkon orang munafik ngomong nang Kanjeng Nabi, di Mekah sekarang ini mengumpulkan pasukan lebih besar daripada perang Uhud kemarin. Nah, fakhshauhum terus ngono. Jarine kongkonane Abu Sufyan, fakhshauhum, takutlah kalian kepada mereka. Kemarin perang Uhud kalian udah kalah. Nah sekarang nopo jawab Kanjeng Nabi dan para sahabat, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Masya Allah. Nopo arti hasbunallahu wa ni'mal wakil niku? Kita kaji hasbunallahu wa ni'mal wakil. Biar tahu akar katanya kita. Hasbunallah wa ni'mal sebenarnya bahasa penolong pelindung nggak ada di sini. Hasbuna itu dari hisab. Apa maknanya hisab nih? Hitungan, perhitungan. Hasbunallah, perhitungan kami itu cuma Allah. Yang lain tidak saya perhitungkan. Lewis hasbunallah diyakini dengan luar biasa, ditancapkan dengan keimanan, urusan besar jadi kecil. Wis pasrai tawakali nang Gusti Allah tok. Sehingga musuh begitu besar membahayakan, nggih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wis gak diperhitungkan. Awake loro kabeh padahal sik cacat, durung pulih, sik pekel, nggih. Tapi yang diperhitungkan ada Allah. Ini Gusti Allah perintah ini. Ya. Lek wis Gusti Allah perintah, lek istajaba dijawab dengan gembira, maka pertolongan akan datang pada Allah, dari Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik al-wakil. Napa al-wakil niku? Yang diserai urusan dan mampu mengurus. Tapi nek nang ngene basa Indonesia, wakil iku diapa nisore ketua. Nggih. Loh, tapi ya ono bener sik, sewu. Kadang-kadang itu nah struktur lho ya. Organisasi nih lho. Wakil, ketua, wakil. Tapi kadang-kadang niku wakil, ketua itu wis undur, tidak bisa ngurus urusan ini, diserahkan ke wakil. Sehingga kira-kira sing mulya ketua itu wakile. Kita gitu, ngurus awak dhewe mboten saged kita ini. Gak bisa. Sehingga kita serahkan urusan kita kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal. Nah, ini oleh para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang dike wiritan pakem. Wiritan hari-harinya. Mari tahajud para ulama nggih. Dari semua madhab, dari zaman sahabat sampai sekarang, wiritane tidak meninggalkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa kali? 450 kali yang dinamakan wiritan hasbana. Ini adalah bentuk ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mambengi mari tahajud kita wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah wis kula serahno kabeh urusan besok kali jenengan. Kasih ngoten. 450. Nggih, sampai sini wonten sing tanglet. Mboten nenten kita tutup mawon. Oke, tentang kemarin Mas saya ingat pertanyaan tentang murabbi nggih. Nah. Jadi di bab wala. Di bab wala itu ada al-wala'u napa? Mboten nggih, tapi begini hadisnya. Al-wa'u luhmun. Luhmatun
kaluh matin nasab. Al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Napa wala itu? Kekerabatan wala itu adalah kekerabat. Ini di bab waris ini. Ini hadis Nabi, al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Wala itu adalah kekerabatan dikarenakan pembebasan dari budak. Ternyata budak, dia beli budak. Karena saking apike, wis tak bebasno, tak merdekano. Wala. Sehingga si A ini yang membebaskan, si B yang dibebaskan. Jadi saudara. Jadi kerabat wala namanya. Itu adalah luhmatun, itu adalah darah daging kaluhmatin nasab, seperti darah daging nasab. Gitu. Kemudian ada bahasa al-ilmu luhmatun kaluhmatin nasab. Al-ilmu luhmatun kaluhmatin nasab. Nah, demikian ya, al-ilmu luhmatun kaluhmatin nasab. Ilmu itu adalah darah daging seperti darah daging nasab, maka tidak sepatutnya untuk diputus hubungannya. Sebagaimana ini juga memutusnya juga haram, tidak boleh. Apalagi ini al-ilmu luhmatun kaluhmatin nasab. Ilmu itu adalah darah daging sebagaimana darah daging nasab. Sebagai dari sinilah para ulama mengatakan bahwa wong tua itu ana telu. Nggih. Wong tua yang melahirkan kita, wong tua sing apa jenenge melahirkan, berarti maratuwa nggih. Terus wong tua guru. Nah, orang tua guru. Dari diambil dari sini, luhmatun al-ilmu luhmatun kaluhmatin nasab. Nggih, mungkin niku. Nah, untuk murabbi, bahasa guru itu banyak. Ono murabbi, ono muallim, wonten malih lek thariqah niku napa? Mursyid. Nah, ono ustad. Itu hanya istilah atau iya, tetapi kedudukannya masing-masing. Ono mubaligh. Jadi murabbi itu ya padha gurune, tetapi lebih condong ngurusi hati. Tidak hanya memberikan pelajaran seperti saya ini, pelajaran selesai, wis gak ngurusi, enggak. Tapi kalau di pondok pesantren, nggih, seorang murid yang bertahun-tahun kumpul sampai gurune, ngaji sampai gurune, bahkan lunga sampai gurune, nggih, salat jamaah sampai gurune. Yang mana santri itu melihat tidak hanya yang disampaikan tetapi kebiasaane. Nah, bahkan tahajudnya diopeni, nggih. Kak jamaah itu yo dituturi, bahkan dihukum barang. Nah, inilah murabbi. Si anak dengan gurunya ini murabbi. Ya, tidak hanya sekedar ustaz, tidak sekedar muallim apa mubalik, tapi dialah murabbi sing jogo tiap hari. Nah, begitu. Ya, saya seperti ini kan sekedar menyampaikan mubalik, ya. Mubalik. Jadi beda dengan di pesantren, seorang santri ke kiainya, itu murabbi. Mungkin ngoten nggih, saged dipaham nggih. Ini pun artinya murabbi itu mendidik ya, bukan cuma mengajar. Bukan hanya mengajar, bukan nggih, ngawasi saben dinane. Nah, begitu. Sehingga dia sudah terbentuk dirinya, pribadinya terbentuk seperti gurunya. Ngoten. Nah, seperti di pesantren bertahun-tahun, nah jamaah tiap 5 waktu mbek gurune, ngaji mbek gurune, rehla lunga ya mbek gurune, kan ngoten. Kemudian tahajude diparani, ditangekno. Wiritan bareng, kan begitu. Kadang-kadang makan ya bareng. Cerita-cerita ya bareng. Jadi seorang murid tidak hanya mendengarkan ilmu dari tetapi langsung memperhatikan lakunya, suluknya. Jadi itulah murabbi. Jadi derajat lebih tinggi daripada muallim, ustadz, lebih tinggi dari itu. Kita tutup dengan doa akhir majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini menambah ilmu kita dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.